Perkenalkan, kami dari kelas 10-12. Nama saya Kamelia Fatmawati. Nama saya Fida Utari. Nama saya Alvina Lutfia. Nama saya Syafanggia Putri. Nama saya Nabila Aziza. Kami akan menjelaskan 3 kingdom dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, fungi, yang kedua, plantae, dan yang ketiga, monera. Bye-bye. Klasifikasi yang pertama adalah fungi. Fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Selanjutnya ada ciri-ciri fungi. Yang pertama, fungi memiliki sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Kedua, dinding sel fungi mengandung kitin, glukan, selulosa, dan mannan. Yang ketiga, fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang keempat, fungi memiliki bentuk tubuh yang beragam seperti bulat, memanjang, atau bulat seperti telur. Yang kelima, fungi memiliki hifa, yaitu benang halus yang tersusun dari rangkaian sel. Hifa pada jamur bisa tunggal maupun bercabang. Yang keenam, kumpulan hifa jamur disebut miselium. Yang ketujuh, fungi memiliki dan memproduksi spora. Yang kedelapan, fungi dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Yang kesembilan, fungi dapat hidup di berbagai tempat, seperti kondisi lingkungan yang lembab, tidak membutuhkan cahaya maupun sedikit asam. Dan yang kesepuluh, fungi bersifat heterotrof atau konsumer, sebab tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung pada yang lain. Klasifikasi terdiri dari 4. Yang pertama ada Ascomycota, yang kedua Zygomycota, yang ketiga Basidiomycota, yang keempat Deuteromycota. Ascomycota adalah filum atau divisi dari fungi. Ascomycota disebut juga sek fungi, diberi nama sek fungi karena memproduksi spora dari bagian reproduksi seksual yang berbentuk seperti kantung. Contohnya yaitu Saccharomyces. Saccharomyces adalah salah satu jenis ragi yang termasuk dalam golongan probiotik dan berperan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Reproduksinya yaitu Ascospora. Zygomycota adalah salah satu jenis jamur yang proses pembentukan sporanya berasal dari 2 sel berbeda. Adapun ciri-ciri Zygomycota adalah hidup di daratan dan memiliki hifa yang tidak memiliki sekat. Perannya, jamur ini terdapat dalam ragi tempe dan oncom putih. Jamur ini dapat memecah lemak dan putih telur sehingga berperan dalam pembuatan tempe dan oncom putih. Contohnya, Rhizopus stolonifera, reproduksinya Zygospora. Lalu selanjutnya ada Basidiomycota. Basidiomycota adalah salah satu filum dalam kingdom fungi yang mencakup jamur yang menghasilkan spora pada struktur yang disebut basidium. Kelompok ini dikenal sebagai jamur sejati dan termasuk berbagai jenis jamur, seperti jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, dan jamur beracun. Contoh umum dari Basidiomycota adalah yang pertama jamur payung, yang Agaricus pisporus, yang kedua jamur tiram, Pleurotus atrius, yang ketiga jamur kuping, Auricularia judei, yang keempat jamur sitik, Lentinoadedos, yang kelima jamur merang, Folaferil volvaceae. Peranan Basidiomycota sebagai sumber makanan Auricularia polterica, Volcaria volcacea, Pleuretu, Lentinoadedos, tubuh buahnya dapat dimakan parasit pada tanaman, Ustilago maedis pada jagung, Puccinia graminis pada graminea beracun dan mematikan, Amanita muscaria dapat menyebabkan halusinasi. Dan yang terakhir, Deuteromycota. Deuteromycota adalah fungi imperfecta, adalah kelompok jamur yang tandai dengan kurangnya fase seksual dalam siklus hidupnya. Mereka biasanya bereproduksi secara aseksual melalui spora conidia. Deuteromycota seringkali diklasifikasikan berdasarkan morfologi dan karakteristik biokimia. Selanjutnya yaitu Plantae. Plantae adalah salah satu kingdom dalam taksonomi yang dikenal sebagai tumbuhan. Anggotanya merupakan kelompok organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Karena mempunyai klorofil, jadi tumbuhan bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis.
Ciri-ciri kingdom Plantae yaitu 1. Multiseluler, yang mana multiseluler ini memiliki banyak sel. Yang kedua, eukariotik. Eukariotik adalah sel-selnya memiliki inti sel yang terbungkus ke dalam membran nukleus. Yang ketiga yaitu dinding sel yang terbuat dari selulosa, pektin, dan juga hemiselulosa. Yang keempat, fotosintetis, memiliki klorofil untuk menghasilkan makanan sendiri dari air, yaitu karbon dioksida dan sinar matahari. Yang terakhir atau yang kelima yaitu memiliki sistem perakaran, batang, dan daun, yang mana akar berfungsi menyerap air dan memperkokoh tumbuhan, batang menopang tumbuh-tumbuhan, dan daun mengumpulkan sinar matahari. Klasifikasi Plantae dibagi menjadi 3. Yang pertama itu lumut, yang kedua paku, yang ketiga tumbuhan berbiji. Yang pertama ada lumut Bryophyta, merupakan jenis tumbuhan yang tidak mempunyai organ sejati. Organ sejati itu seperti akar, batang, dan daun, hanya punya rizoid yang membuatnya bisa menempel. Tumbuhan lumput merupakan tumbuhan peralihan antara Cormophyta atau tumbuhan berkormus atau sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Dan Talophyta, tumbuhan bertalus atau tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Habitatnya di daerah yang lembab dan teduh. Lumut Bryophyta dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Yang kedua, paku. Pteridophyta atau disebut tumbuhan paku memiliki jaringan pengangkut atau kormus dan organ sejati, tetapi tidak mempunyai biji. Tumbuhan paku adalah jenis tumbuhan Cormophyta berspora, memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta berkembang biak dengan spora. Tumbuhan paku sudah mempunyai pembuluh xilem dan floem. Tumbuhan paku terbagi menjadi 4. Yang pertama paku purba, yang kedua paku kawat, yang ketiga paku ekor kuda, dan yang terakhir paku sejati. Yang ketiga adalah tumbuhan biji. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji tentu saja merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji. Biji sendiri adalah hasil pembuahan antara putik dan benang sari. Dari biji itulah akan tumbuh tumbuhan baru. Jenis Spermatophyta terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, dan biji tertutup, Angiospermae. Jenis tumbuhan yang satu ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lalu selanjutnya Gymnosperma. Gymnospermae adalah tumbuhan tanpa bunga yang menghasilkan biji terbuka. Jadi biji dari tumbuhan Gymnospermae ini enggak terbungkus dalam ovarium atau bakal buah. Gampangnya, bijinya terletak di luar bakal buahnya. Makanya Gymnospermae dinamakan tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae terbagi kepada 4. Yang pertama Coniforiphyta, Cicadophyta, Ginkgophyta, dan Geneptophyta. Yang pertama Coniferophyta. Contohnya pinus, perannya sebagai sumber kayu untuk bahan bangunan dan furnitur, penghasil resin untuk produk kimia, serta mencegah erosi. Lalu yang kedua, Cicadophyta. Contohnya pakis haji. Perannya sebagai tumbuhan purba, pakis haji menjadi objek penelitian ilmiah untuk memahami evolusi tanaman dan perubahan lingkungan dari masa ke masa. Lalu yang ketiga ada Ginkgophyta. Contohnya ginkgo biloba. Perannya sebagai obat untuk meningkatkan daya ingat dan sirkulasi darah. Dan yang keempat, Genetophyta. Contohnya ephedra, perannya mengandung senyawa ephedrine untuk merendahkan masalah pernapasan. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Artinya bijinya terlindungi di dalam bakal buah, berbeda dengan Gymnospermae di mana bijinya tidak terbungkus. Selain itu, Angiospermae juga dikenal sebagai Anthophyta yang berarti tumbuhan bunga. Ya, bunga merupakan salah satu ciri khas yang membedakannya dari kelompok tumbuhan lain. Selanjutnya, Angiospermae dibagi 2, yaitu dikotil dan juga monokotil. Dikotil berperan sebagai sumber minyak nabati yang bergizi dan biji yang kaya protein. Ciri-cirinya yaitu jumlah keping biji yang memiliki 2 keping biji. Selanjutnya yaitu daun, umumnya berbentuk lebar dengan vena menyirip atau menjari. Ketiga yaitu akar, memiliki sistem akar tunggang yang bercabang. Yang keempat yaitu bunga, bagian bunga biasanya memiliki kelipatan 4 atau 5. Yang kelima yaitu jaringan, terdapat jaringan vaskuler yang teratur dan di dalam lingkaran. Contohnya yaitu bunga matahari.
Selanjutnya yaitu monokotil. Monokotil yang berperan membantu memperbaiki kesuburan tanah melalui rotasi tanaman. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, jumlah keping biji yang memiliki satu keping biji. Selanjutnya yang kedua yaitu daun, umumnya panjang dan meramping dengan vena sejajar. Yang keempat yaitu akar yang memiliki sistem akar serabut. Yang keempat yaitu bunga, memiliki bunga biasanya memiliki kelipatan 3. Yang kelima yaitu jaringan vaskuler terdistribusi secara asak. Yang keenam yaitu pertumbuhan, umumnya memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan nikotil. Monokotil contohnya yaitu jagung. Klasifikasi yang ketiga adalah Monera. Bakteri Monera adalah organisme seluler prokariotik yang tidak memiliki inti sel, sejati, dan organel kompleks. Mereka berukuran sangat kecil dan memiliki berbagai bentuk seperti bulat, batang, spiral, atau koma. Dinding selnya kuat dan tersusun dari peptidoglikan, membantu melindungi mereka di berbagai lingkungan, termasuk kondisi ekstrim. Bakteri ini berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan biner, tetapi juga dapat bertukar materi genetik untuk variasi. Ciri-ciri Monera yang pertama adalah uniseluler, yang kedua autotrof dan heterotrof, yang ketiga prokariotik, yang keempat memiliki dinding sel, yang kelima bereproduksi aseksual. Klasifikasi Monera terbagi menjadi dua. Yang pertama, Archaeobakteri. Archaeobakteri merupakan kelompok mikroorganisme prokariotik yang memiliki karakteristik unik, seperti mampu hidup di lingkungan ekstrim, seperti suhu tinggi atau salinitas tinggi. Yang kedua ada Eubacteria. Eubacteria atau bakteri sejati adalah kelompok mikroorganisme prokariotik yang mencangkup sebagian besar bakteri yang dikenal. Mereka memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan dan bisa ditemukan di berbagai habitat, termasuk tanah, air, dan tubuh makhluk hidup. Yang pertama ada Archaeobacteria, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Methanogens, contohnya Methanobacterium berperan dalam proses pembuangan limbah dan air limbah karena kemampuannya dalam mendegradasi zat organik. Yang kedua ada Halopiles, contohnya Halobacterium berperan sebagai organisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim dengan salinitas tinggi. Yang ketiga ada Thermoacidopiles, contohnya Sulfobus berperan sebagai mikroorganisme pengurai dalam ekosistem ekstrim, berkontribusi pada siklus sulfur dan sebagai sumber enzim untuk bioteknologi. Yang kedua ada Eubacteria, terbagi menjadi 3, yaitu Lactobacillus sacei, digunakan dalam proses pembuatan keju, Actebacter xylonium untuk pembuatan nata de coco, Clostridium butyricum menghasil asam butirat. Lalu ada reproduksi Monera seksual. Yang pertama, konjugasi. Transfer materi genetik dari satu sel bakteri ke sel lainnya melalui kontak langsung menggunakan pilus atau jembatan kecil. Biasanya materi genetik yang dipindahkan adalah plasmid DNA sirkular kecil. Lalu yang kedua, transformasi. Bakteri mengambil DNA dari lingkungan sekitarnya. DNA ini bisa berasal dari bakteri lain yang telah mati dan pecah. Lalu bakteri hidup mengintegrasikan DNA asing ini ke dalam genomnya. Dan yang ketiga, transduksi. DNA dipindahkan dari suatu bakteri ke bakteri lain melalui perantara virus atau bakteriofag. Ketika bakteriofag menginfeksi bakteri, mereka bisa membawa sebagai DNA bakteri sebelumnya dan mentransfernya ke bakteri baru. Macam-macam reproduksi Monera. Yang pertama yaitu reproduksi Monera seksual konjugasi. Yang kedua reproduksi Monera seksual transformasi. Yang ketiga reproduksi Monera seksual transduksi. Selanjutnya yaitu reproduksi Monera P-biner. Yang pertama yaitu replikasi DNA. DNA bakteri mereplikasikan diri sehingga terbentuk dua salinan identik. Yang kedua, pembelahan sel. Membran plasma menonjol di tengah dan memisahkan sel menjadi dua. Yang ketiga, pembentukan dinding sel baru. Dinding sel baru terbentuk menghasilkan dua sel bakteri identik. Metode ini kemungkinan Monera berkembang biak dengan cepat, terutama jika kondisi lingkungan mendukung.